dengan cara misalnya kemarin datang ke itu ya Mbak ya, stasiun TV-nya atau mungkin demonstrasi gitu kan. Itu kalian yang kalian lakukan itu kalian berusaha melobi. Kalian berusaha melobi Taiwan supaya Taiwan mau memberikan ruang publik itu. Yang tindakan yang kalian lakukan itu lobby. Nah, bukan harus menuntut, tapi kalian bisa kan dengan cara informatif dan persuasif kan. Informatif itu kan kemarin berarti kan yang Mbak Fitri dan kawan-kawan datang, lalu diwawancara kalian menjelaskan kan, kalian maunya apa gitu, yang maunya iya, heeh. Karena kalian sudah tahu apa yang akan kondisi yang terjadi kan. Nah, kalau kalian sudah memprediksi apa yang terjadi, kalian akhirnya bisa memberikan opini atau rekomendasi. Makanya kalian oke, okay, kita akan melakukan ini karena kalian ingin merubah keputusan itu. Nah, ketika dari misalnya perwakilan dari nggak terima tuh agak ekstrim sih. kurang lebih kurang lebih begini, kayak berbenturan dengan kepentingan kita Mbak, atau berbenturan dengan kepentingan organisasi atau publik. Kalau kita ngomongnya dalam konotasi humas ya. Tapi memang lobby ini biasanya dilakukan untuk hal yang terkait dengan pemerintahan memang. Mm-mm. Nah, itu juga. Jadi kan tadi saya berarti mereka melakukan kegiatan yang sifatnya apa? Persuasif kan? Jadi mereka iya mereka iya bagaimana misalnya akhirnya pemerintah menjatuhkan misalnya proyek jalan raya ke Adikarya misalnya atau Hutama Karya gitu. Nah, atau misalnya kalian melobi saya contohnya. Kalian mau, "Bu, kelasnya jangan hari Selasa dong karena saya ada kerjaan banyak." gitu. Terus kalian berusaha melobi saya. Mungkin kalian bakal bilang, "Iya, Bu, karena kerjaannya banyak sekali. Kemudian besoknya saya ada kelas ini. Saya capek sekali." Kalian berusaha memberikan informasi kepada saya dan kalian persuasif caranya. Misalnya dengan, "Iya, Bu, aduh saya capek banget, Bu." gitu. Nah, itu merayu. Persuasif itu kan merayu kan, tapi secara halus. Nah, itu kalian sedang melobi saya. Jadi lobby ini sebenarnya kita sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari juga, tapi ketika dalam humas kita terapkan dalam skala yang lebih besar gitu. Nah, ketika misalnya oke, balik um, sebelum saya lanjut negosiasi, ketika Mbak Fitri ya ditemui oleh misalnya pemerintah Taiwan, terus mereka akan propose, oke, saya kasih kalian boleh pakai ruangan A. Lalu kalian bilang, oh nggak bisa Pak, kami butuh ruangan A karena jumlah jumlah orang kami banyak sekali misalnya. Sampai ketika akhirnya mereka sepakat, oke boleh, tapi hanya pukul 10 sampai pukul 5 itu misalnya. Nah, yang proses yang kalian lakukan pada saat itu bukan lagi lobby, tapi itu negosiasi. Karena dua pihak bertemu, membicarakan permasalahan yang kalian hadapi bersama. Oke, nah ini hanya tahapan-tahapan lobby. Jadi seperti pengumpulan data dan fakta. Kalau tadi contohnya misalnya yang iya faktanya Bu, karena saya selalu capek, misalnya seperti itu kan. Lalu ada interpretasi terhadap langkah pemerintah. Berarti mungkin kalian akan menginterpretasikan, kira-kira kalau saya bilang begini, Budian bakal ngomong apa ya, gitu kan? Atau interpretasi terhadap langkah organisasi gitu. Atau ketika kalau saya melakukan kegiatan ini, kira-kira organisasi buruh di Taiwan bakal bereaksi atau tidak, misalnya gitu. Kemudian kalian membangun posisi. Posisi ini tadi yang misalnya kalian menerima atau menolak, atau mungkin bersikap netral. Tapi kalau lobby agak jarang untuk netral. Biasanya kalian akan cenderung menerima atau menolak, ya atau tidak. Lalu kalian akan misalnya melemparkan beritanya, melemparkan isunya. Nah, yang terakhir, lobby di sini karena kita membicarakan dalam konsep humas. Jadi, lobby yang dilakukan oleh seorang humas, praktisi humas itu harus mendukung kegiatan pemasaran. Jadi kan kalau misalnya
Iya, suaranya mengerikan. Oke. Ketika kalian melakukan kegiatan lobby ini, kalian kan pasti ada kegiatan pemasaran juga kan yang kita sudah bahas sebelumnya itu. Misalnya ada program-program dari Humas. Nah, lobby ini kalau dalam Humas itu harus mendukung kegiatan pemasaran. Jadi bukan berbeda dengan mungkin tadi kita membicarakan kepentingan pribadi ya, misalnya untuk mengubah jam kelas. Tapi di sini kalau Humas, lobby dalam Humas itu lebih mendukung kegiatan pemasarannya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjutkan. Oke, lalu kita ke negosiasi. Tadi kita sudah membicarakan kurang lebih negosiasi seperti apa, ya kan? Jadi negosiasi itu pertemuan antara dua pihak. Ini salah ketik, maksudnya adalah dengan tujuan mencapai kompromi atau kesepakatan atas pokok-pokok masalah. Jadi negosiasi itu tadi kan saya bilang ada dua pihak atau lebih, mereka akan berdiskusi, berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan atau kompromi. Nah, negosiasi ini idealnya itu sifatnya win-win solution, ya kan? Dua pihak itu akan dipuaskan, karena kalau misalnya dua pihak kita nggak mendapatkan kesepakatan, berarti negosiasinya gagal karena tidak ada kesepakatan. Misalnya tadi mungkin Mbak Fitri sama ketemu pemerintah Taiwan, ternyata pemerintah Taiwan ngotot, Mbak Fitri juga ngotot, akhirnya kalian nggak ada yang sepakat, kalian tidak menyepakati apapun, akhirnya deadlock kan, jadi negosiasinya gagal. Nah, negosiasi idealnya itu win-win solution. Nah, tapi win-win solution ini juga kalau misalnya kita ukur secara lebih jauh ya, itu sifatnya juga bukan yang 50-50 gitu loh. Jadi semua hasil negosiasi itu tidak harus sifatnya yang saya untung kamu untung, saya dipuaskan Anda juga, misalnya gitu. Tapi bisa juga misalnya Mbak Fitri merasa oh ya sudah kita berhasil mendapatkan, tapi waktu kita dibatasi, misalnya tadi kita boleh pakai ruangan A hanya jam 10 sampai jam 5. Itu kan berarti kita dapat apa yang kita mau tapi sifatnya terbatas, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan kompromi. Jadi kalian berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang kalian harapkan, tapi ternyata mungkin tidak semuanya terpenuhi. Jadi misalnya kan punya 10 poin tuntutan, ternyata yang disetujui hanya 8 misalnya, tapi itu adalah hasil terbaik dari yang bisa kalian dapat dari negosiasinya. Begitu. Kompromi itu enggak. Jadi hasil kan negosiasi itu bisa ada kesepakatan atau bisa kompromi. Kalau kesepakatan berarti kan kalian kurang lebih dua-duanya mendapatkan apa yang mereka mau kan, win-win. Sedangkan kalau kompromi itu lebih kepada lebih menyepakati lagi. Tapi biasanya ketika kompromi terjadi itu kita ada exchange. Mungkin kalian bisa mendapatkan A dengan pihak misalnya kalian mendapatkan A dengan pihak lainnya mengorbankan B, itu kompromi. Kalian bisa dapat 8 poin tapi bukan 10 poin, itu kompromi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjutkan lagi. Lalu ini ada teknik negosiasi. Ini sifatnya teknikal, jadi kalian bisa kurang lebih baca lagi. Jadi dari persiapannya apa, lalu prosesnya, strategi dan taktik negosiasi itu seperti apa. Kemudian kalian harus berusaha mencari penyelesaian. Ini dimana ketika kalian mulai berusaha untuk mencari kesepakatan dan juga atau mungkin berkompromi. Lalu negosiasi juga harus diakhiri, karena kalau tidak kan pasti akan dialog berkepanjangan. Oke, ada pertanyaan untuk lobby dan negosiasi, sudah bisa membedakan? Oke, sekarang kita akan bicara presentasi dan berbicara di depan umum. Oke, nah ini presentasi itu bisa dilakukan sendiri maupun disiapkan untuk orang lain. Jadi misalnya presentasi, saya menyiapkan presentasi ini, slide saya nyiapkan sendiri dan